bersama saya Titi Rohman di acara Kuping Panas, kumpulan info penting yang lagi panas. Wah, ternyata ramai sekali ya hari ini. Saya nggak apa-apa bawain Kuping Panas sendirian, tapi nggak apa-apa, hari ini tetap spesial. Dan hari ini kita sedang ada di coffee shop yang ada di Klaten. Luar biasa sekali, kita akan ngopi bareng bersama teman-teman narasumber kita hari ini. Kan kita ada di Linca Cafe. Dan hari ini kita akan membahas mengenai online single submission atau OSS bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Hari ini kita masih disponsori oleh DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dan langsung saja kita akan membahas kupas tuntas apa itu OSS. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, Mas Marteni dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Halo, selamat sore Mas, silahkan duduk. Tadi hampir saja di opening saya salah menyebutkan Pak gitu ya. Aduh. Oh, jangan tua-tua. Gimana hari ini ngopi sama kita di coffee shop ya Pak ya? Apa lagi? Oh my god. Ya, alhamdulillah diundang ke coffee shop, kita bisa ngopi bareng-bareng dengan teman-teman Kuping Panas. Kita ngopi bareng di sini. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Bersinar, bahwa kita tahu semuanya ya. Ini penting sekali hari ini temanya khususnya bagi pelaku usaha. Karena kita ketahui OSS itu sudah ada sejak tahun 2018 dan tapi di tahun ini atau sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu sudah berbeda gitu ya, Mas Marteni ya. Menjadi OSS berbasis risiko. Nah, boleh dijelaskan untuk Sobat Bersinar Mas Marteni? Sedikit ya kita ulas bahwa sejarah dulu bahwa OSS itu terbit di tahun 2018 itu ada OSS 1.0. Setelah itu ada perubahan lagi di bulan Januari 2020 bahwa OSS dari 1.0 berubah menjadi 1.1 yang dimana itu adalah perubahan daripada sistem daripada perizinan kan gitu. Setelah itu berubah lagi di 9 Oktober 2020 bahwa dari 1.1 menjadi OSS RPA yang berbasis resiko gitu. Jadi yang dulu belum berbasis resiko hanya sebatas akhir keluarnya NIB nomor induk berusaha, akhirnya yang berbasis resiko itu tadi di RPA munculnya sama, masih tetap sama, jadi nomor induk berusaha cuma ada klasifikasi. Oh, ada klasifikasinya seperti itu. Oke. Misalkan nih, sejak dulu sudah pelaku usaha sudah mendaftarkan OSS dan dengan perubahan ini apakah perlu untuk mendaftar ulang seperti itu? Ya, bukan mendaftar ulang, tapi bertransformasi. Oke, bertransformasi. Jadi kayak diupdate. Dari yang izinnya 1.0 terus muncul 1.1, otomatis dia harus bermigrasi, berpindah ke izin 1.1. Setelah 1.1 walaupun masih di tahun yang sama 2020 akhirnya keluar yang ya, makanya tetap harus bermigrasi lagi ke sistem yang LPA. Oh, seperti itu, luar biasa ya. Jadi sudah mengerti nih. Jadi transformasi bukan untuk apa ya, mendaftar ulang gitu ya. Ya, tapi hampir sama sih. Hampir sama, bahasanya lebih ke mengupdate lagi. Oke. Jadi OSS ini digunakan untuk pengurusan izin berusaha ya. Oleh pelaku usaha dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita selanjutnya. Oke, luar biasa sekali bahwa hari ini tidak hanya Mas Marteni saja, kita akan mengundang narasumber selanjutnya tetap sama dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kita akan mengundang beliau Kak Siwi Kusumastuti. Luar biasa sekali. Hai Kak Siwi. Halo Mbak Titi, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Segar di tengah aja, boleh. Mbak. Terima kasih Silakan. Kak Siwi hari ini matching sekali ya dengan saya ya, black. Padahal nggak janjian ya Mbak? Nggak janjian, luar biasa. Gimana kabarnya Kak Siwi? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mbak Titi, sehat? Alhamdulillah sehat dong. Oke, Kak Siwi ini merupakan DPRD juga muda gitu ya, pasti memberikan warna baru juga di Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Oke, tadi kan Mas Marteni sudah menjelaskan apa itu perbedaannya, apa kita perlu mengupdate itu tadi ya bagi pelaku usaha dengan OSS berbasis risiko itu tadi. Nah,
Sekarang kita tanya ke Kak Siwi nih, siapa saja sih yang wajib menggunakan OSS berbasis risiko ini? Nah, berbincang-bincang masalah itu ya Mbak. Jadi tentunya semua kategori pelaku usaha itu seharusnya itu masuk ke dalam OSS, mendaftar lewat OSS karena OSS itu nantinya akan terbit NIB dan NIB itu sebagai kayak kita itu orang punya KTP ya Mbak. Terus kalau NIB itu kayak KTP-nya orang pengusaha atau pelaku usaha seperti itu. Jadi di OSS RBA ini kategori pelaku usahanya itu ada UMK dan non UMK. Nah di UMK itu nanti bisa berbentuk orang perseorangan dan bisa berbentuk badan usaha seperti itu. Kalau di non UMK itu nanti bisa berbentuk orang perorangan, badan usaha, kantor perwakilan wilayah dan yang ada di badan usaha luar negeri seperti itu. Dua kelompok ini UMK dan non UMK ini kan dibagi jadi dua kelompok tadi ya. Itu apakah juga berdasarkan dengan modal ya? Mungkin kurang dari 5 miliar atau seperti apa boleh disampaikan? Iya betul sekali Mbak Titi. Jadi yang membedakan antara UMK dengan non UMK itu di permodalannya. Ketika UMK itu permodalannya sampai dengan yang di mikro maksud saya itu sampai dengan 1 miliar. Itu setelah UU Cipta Kerja diberlakukan. Kalau sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan itu hanya sampai dengan 50 juta kisaran seperti itu Mbak. Nah untuk yang di kategori menengah atau di kategori kecil itu permodalannya itu sampai dengan 5 miliar seperti itu Mbak. Jadi ada klasifikasinya tersendiri. Iya. Jadi menengah ke bawah, kecil atau mikro ya, mikro, sama kecil gitu Mbak. ya. Ada juga menengah ke atas juga ya Mbak ya? Ya itu tapi klasifikasinya cuma ada 2. Oke. Mungkin Mas Martin mau menambahkan? Iya, jadi gini Mbak, untuk tadi sudah sampaikan bahwa klasifikasinya adalah UMK dan non UMK. Kalau yang UMK adalah yang mikro itu adalah sampai 1 miliar, ya, yang dulu adalah 50 juta, terus yang kecil itu di 1 sampai 5 miliar. Nah, yang non UMK adalah investor yang besar. Jadi ada investor yang investasinya lebih dari 5 miliar dan itu bukan dihitung aset bangunan, tidak masuk. Aset bangunan tidak masuk di dalam klasifikasi tadi kan gitu. Karena apa? Di Klaten sudah banyak yang masuk investasi di angka ratusan miliar. Oke, jadi luar biasa sekali di Klaten sudah investasinya sudah banyak sekali. Dan untuk badan usaha luar negeri itu masuknya ke mana itu? Jadi kalau boleh tahu. Ya, badan usaha luar negeri itu nanti kebijakan ataupun penerbitan NIB adalah ada di kementerian. Walaupun sistemnya sama karena apa? OSS RBA itu ada yang di kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan dari KEG atau kawasan ekonomi khusus, ya ada satu lagi kawasan ekonomi pelabuhan bebas dan ekonomi bebas, dan yang terakhir adalah kewenangan daripada pusat. Oke, jadi Sobat Bersinar dan pelaku usaha sudah paham ya mengenai klasifikasi ini. Mungkin kalau kurang paham bisa mengunjungi ke website kementerian ya, Iya. Kementerian Investasi ya. Sama satu lagi karena Iya. di Klaten kalau yang belum begitu paham dengan adanya OSS RBA, Klaten adanya MPP atau Mall Pelayanan Publik yang baru saja di soft launching kemarin, baru minggu-minggu inilah. Itu kalau ada yang kesulitan dengan proses OSS bisa konsultasi di MPP. Betul sekali karena ada DPM PTSP ya. Oke, selanjutnya biar semakin meriah dan semakin seru, semakin paham Sobat Bersinar, kita akan mengundang narasumber kita selanjutnya masih dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kita akan mengundang, ini request juga, dipanggilnya Mas juga, nggak mau Pak gitu ya. Hari ini stylish sekali dan ganteng sekali hari ini menggunakan topi putihnya. Marilah kita sambut Mas Gigit Sugito. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Sore ya sore Pak. Mas Gigit, luar biasa Oke. hari ini tuh cerah banget gitu. Ya, salam sehat lah untuk semuanya. Hari ini Buat paling keluarga. udah tahu ya kalau kita di coffee shop, jadi stylish banget hari ini dengan topi putihnya. Haruskah gitu? Harus selalu kelihatan ceria kan? Iya harus dong, Gitu. harus semangat terus dong, Betul. memberikan informasi buat Sobat Yes, Bersinar. sepakat. Oke, menyambung tadi DPM PTSP. Nah, apakah penting itu pelaku usaha daftar nomor induk berusaha itu, Mas Gigit? Ya,
NIB itu nomor induk berusaha dan ini berlaku bagi jenis usaha apapun gitu. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa NIB ini bahwa wajib hukumnya. Kalau dulu itu ada yang namanya SIUP TDP begitu kan. Nah, memang sekarang oleh pasca munculnya Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 itu memang pemerintah menelurkan izin usaha dengan sistem OSS tadi. Jadi sebenarnya sistem OSS ini diharapkan bahwa sistem izin usaha dengan sistem mandiri. Siap. Gitu loh. Kalau dulu yang namanya SIUP TDP mungkin harus minta persetujuan dari tetangga terdekat. Iya kan, harus ke kelurahan gitu kan, harus ngurus HO dan sebagainya. Nah, dengan OSS ini online single source message itu bahwa dalam sistem di mana kita cukup sekali ajuan saja selesai gitu kan, begitu Mbak. Oke, dan NIB ini termasuk salah satu persyaratan ya dalam pendaftaran OSS berbasis mikro ini ya Pak Gigit ya? Ya, tadi disampaikan bahwa pasca OSS dengan Nainban 1.1 terus bergeser ke OSS RBA, itu kan sejarahnya kalau dulu kan berbasis izin. Oke. Tapi dengan OSS RBA itu kan berbasis risiko. Jadi NIB itu akan keluar itu ketika nanti pelaku usaha dengan mandiri masuk ke link OSS dan nanti akan dapat username and password. Itu dengan aplikasi. Jadi nanti buka saja OSS, di situ ada login ya kan, masuk di sistem perizinan, kita masuk di situ, nanti akan muncul bahwa kita harus mencantumkan nomor HP, nomor WA dan email. Nah, itu nanti kita akan mendapat notifikasi. Nah, setelah kita mendapat notifikasi, kita akan berlanjut berikutnya. Nah, di keberlanjutan nanti pasti pelaku usaha akan masuk di KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Iya toh. Nah, di situ nanti pelaku usaha bisa memilih. Taruhlah di situ nanti dengan skala risiko rendah itu nanti akan berlanjut. Oke. Iya toh. Tapi nanti ketika memilih pada KBLI yang berisiko menengah tinggi dan tinggi, Ya. itu harus mendapat verifikasi selanjutnya. Oke, baik. Nah, makanya OSS RBA ini berbasis risiko. Jadi nanti ketika kita masukkan pada posisi pilihan LBA, misalnya KBLI-nya kita milihnya misalnya berkaitan dengan pembuatan kue. Ya. Iya toh. Nah, kalau pembuatan kue nanti berikutnya akan ada pilihan. Itu nanti masuknya kategori rendah. Itu nanti cukup kita hanya memiliki, ketika tadi sudah punya username and password, paling hanya sekedar kita butuh KTP, email, NPWP tidak mensyaratkan, BPJS tidak mensyaratkan, dan nanti secara otomatis akan keluar NIB-nya. Oke. Nah, berbeda nanti ketika sudah masuk risiko menengah tinggi dan tinggi. Kalau masuk ke menengah tinggi dan tinggi, itu harus mendapat verifikasi dan persetujuan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Gitu. Jadi alurnya berbeda-beda ya untuk klasifikasi rendah, tinggi, menengah, tinggi, dan tinggi tadi ya? Iya, betul. Verifikasinya Betul, dan betul, tindak betul. lanjutnya pun juga berbeda gitu ya? Iya. Mungkin kita lagi di coffee shop tapi dari tadi kopinya belum datang gitu ya? Mungkin boleh kita akan ngopi dulu ya sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini. Karena kita di coffee shop, kita minum dulu ya. Merasakan gimana rasanya ya di Lincah Coffee. Hari ini aku pesan milkshake nih, choco cheese. Ya, sudah ini semangat lagi, sudah fresh dengan minuman di Lincah Cafe.
Oh sudah, luar biasa. Kita Iya, langsung lanjutkan sudah. lagi Iya. ya. Oke, setelah kita tadi menjabarkan mengenai alur bagaimana untuk OSS berbasis risiko ini, sekarang gini, mungkin pelaku usaha di Klaten masih belum, ada yang belum untuk mendaftarkan OSS itu tersebut ya, padahal sudah ada sejak 2018 dan diperbaharui sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya OSS? Mungkin dari Mas Marteni dulu. Ya, jadi OSS itu adalah tadi disampaikan sama Mbak Sri bahwa OSS bahasa kasarnya adalah KTP-nya orang berusaha. Jadi usaha kita atau investasi kita itu ada apa ya namanya ada legalitasnya ya, bahwa kita berusaha punya legalitas dalam berusaha gitu. Jadi pastinya adalah kepentingan daripada ini adalah legalitas suatu usaha. Jadi sangat penting sekali ya, Iya. KTP-nya orang berusaha. Mungkin Mbak Simi mau menambahkan. Ya itu tadi kan kadang kan pelaku usaha itu mikirnya gini ya Mbak, wah kalau daftar terus nanti dapat NPWP kan jadi harus pajak ya Mbak. Padahal itu enggak. Jadi kalau kita itu istilahnya punya usaha sudah daftar ke OSS kan kita dapat NPWP. Jadi kan usaha kita itu pasti kan legal dan resmi gitu ya Mbak. Terus itu kalau info dari PTSP kemarin bahwasanya ketika usahanya itu omsetnya belum sampai 500 juta ya Mas, dalam 1 tahun itu tidak dikenakan pajak seperti itu Pak. Ini istilahnya informasi untuk masyarakat saja yang mohon maaf belum mengetahui infonya. Betul. Oke, tadi kan sudah versinya Mas Marteni adalah NIB atau OSS ini adalah KTP ya, KTP-nya orang atau pelaku usaha. Kalau versinya Mbak Siwi itu tadi jangan takut dong, karena kalau misalkan kita punya usaha belum mencapai 500 juta itu tidak dikenakan pajak, jadi jangan khawatir. Kita akan dengarkan nih versinya Mas Gigit tuh seperti apa nih, pentingnya OSS berbasis mikro tuh seperti apa? Ya, yang khusus mikro saya pikir bahwa semua pelaku usaha itu kan harus punya NIB, nomor induk berusaha. Ini dalam rangka roadmap ke depan Indonesia dalam satu data. Karena memang sampai detik ini sebenarnya data UMKM kita itu pada posisi berapa, itu kita belum punya data yang pasti. Makanya oleh pemerintah kan diharapkan ke depan kita dalam satu one data. Jadi kita punya dalam satu data, minimal dalam rangka kita ke depan mempeta, minimal kita bisa bikin roadmap dalam rangka pengembangan UMKM. Karena salah satu penyokong ekonomi itu yang paling utama UMKM. Apalagi kita tahu di masa pandemi kemarin, itu pengusaha menengah ke atas hampir banyak berjatuhan, tapi UMKM ini luar biasa. Gitu. Bagi penyokong ekonomi, utamanya ekonomi Indonesia, karena dari sisi perkembangan ekonomi dan dari sisi tingkat peningkatan keekonomian itu UMKM itu menyokong luar biasa. Makanya kenapa ini penting ke depan, apapun yang bersifat regulasi dalam rangka kita melakukan pembinaan, terus dalam rangka asistensi terhadap UMKM itu adalah data berbasis data NIB. Kalau kemarin taruhlah di era pandemi ada yang namanya bantuan UMKM. Ya. Itu tidak by data, saya sampaikan begitu. Nah, ke depan siapapun yang mengharapkan asistensi pembinaan harus berbasis data NIB itu, karena yang punya hak akses secara nasional maupun daerah pasti kalau di Klaten ya berbicara DPM PTSP. Betul. Itu punya akses. Jadi sebenarnya UMKM di Klaten itu berapa? Dan yang menarik Mbak, jadi untuk yang UMKM berbasis risiko rendah itu yang namanya NIB ini menjadi perizinan tunggal. Oke. Di mana di dalamnya juga ada NSI dan sertifikat halal. Jadi sebenarnya kalau berbasis rendah itu nanti ketika sudah masuk sistem berikutnya ini kan menjadi UMK bina UMK dalam rangka SNI. Dan itu sebenarnya sudah secara otomatis nanti akan difasilitasi. Jadi kemarin kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang bergerak di UMK yang udah baik laku ya jajanan atau warung atau keripik itu kan pasti pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan
sertifikat produk halal Betul. sama SNI. Nah sebenarnya bahwa di OSS yang ini sekarang berbasis risiko rendah ini menjadi satu kesatuan. Jadi perizinan tunggal hanya cukup dengan NIB. Iya. Gitu. Tidak perlu hal lainnya ya, dengan NIB sudah pasti. Iya, makanya sekarang kalau kita lihat salah satu produk apa, cemilan atau apa, itu pasti dia menyantumkan NIB. Sudah lolos sensor lah ya gitu. Ya minimal, ya kita butuh kepastian hukum lah, apalagi Ya. sekarang masyarakat semakin modern kan. Betul. Pasti pertanyaannya siapapun yang mau masuk pasar ini, pasar dunia apalagi pasar Indonesia, ke depan itu pasti kan yang punya legalitas. Ya, betul. Iya kan, dimana legalitasnya ada SNI dan produk halal lah gitu. Nggak juga aja lah, Mbak. Kita masuk mau beli pasti tanyakan ini halal atau tidak, kan begitu kan? Iya betul. Nah, jadi nanti ke depan saya pikir masyarakat kita harapkan sih gitu kan bahwa benar ini perizinan berusaha bersikap mandiri, karena sekarang pemerintah itu kan hanya sekedar fasilitasi saja Pak, begitu Pak. Taruhlah kita punya DPM PTSP itu hanya sekedar fasilitasi, ketika masyarakat kesusahan dalam hal akses perizinan lewat OSS itu bisa berkonsultasi Betul. di DPM PTSP yang Betul, sekarang sudah di ada layanan pelayanan publik. di Betul, jalan betul. Ini ya Pak ya, dekat gedung wanita. Iya, jadi saya sampaikan pada masyarakat jangan segan-segan bikin NIB nomor untuk berusaha, karena bisa dilakukan secara mandiri. Ya sekarang YouTube sudah banyak, iya kan? YouTube sekarang sudah ada yang memberikan di YouTube itu memberikan guidance ya bagaimana cara kita mendaftarkan OSS. Betul. Jadi Nah, mudah ya. mudah sebenarnya sekali. tutorial bahwa ada ya Pak di situ sekarang di media sosial sangatlah mudah. Ya dan sekarang tidak lebih dari ya kalau baru-baru bikin ya 5 menit, 10 menit lah gitu kan. Langsung Itu. bisa. Karena Iya. sekarang itu smart milenial gitu ya Pak ya. Betul. Pak lagi Mas ya. Oke. Jangan lupa teman-teman nih, betul tadi sudah ada MPP di Jalan Mayor Kusmanto, khususnya di ini ya area Gedung Wanita Kabupaten Klaten. Oke, sekaligus sekarang pesanlah untuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten. Dari tadi Mas Marteni duluan, mungkin dari Mbak Sini dulu deh. Ya, tadi Mbak mungkin sudah disampaikan sama Pak Gigit dan Mas Martini bahwa sekecil apapun usaha kita itu juga harus mendapatkan suatu legalitas ya Mbak, Oke. dengan memperoleh NIB tersebut. Oke, mungkin dari Mas Marteni Ya. mau disampaikan? Kalau saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita punya legalitas dalam berusaha ataupun berinvestasi, jadi kita punya legal hukum. Jadi secara hukum kita legal, secara kepemerintahan juga kita ada kepastian hukum gitu. Ya. Oke, luar biasa. Tadi Mas Gigit sudah banyak yang menyampaikan, jadi kita tidak akan tanya lagi. Oke deh. Oke, luar Yang biasa. penting satu aja Mbak, Iya. masyarakat bisa melakukan secara mandiri. Oke. Masuk di online-nya OSS ya kan, Betul. bikinlah perizinan secara mandiri. Oke. Baik, tadi ngomong-ngomong soal legalitas, karena kita juga masih disponsori oleh DBHCHT, kita harus beli rokok yang legal juga ya, Mas dan Mbak ya. Dan tentunya kita harus gempur rokok ilegal. Kita bareng-bareng ya ngomong. Oke. Gempur rokok ilegal. ilegal. Luar biasa sekali, dan teman-teman jangan lupa ya, stop rokok yang ilegal. Jadi kita harus membeli rokok-rokok yang legal ya. Dan hari ini luar biasa sekali, terima kasih Mas Gigit, terima kasih Mas Marteni, terima kasih Kak Siwi Iya, Mbak sudah Gigi. mampir di Kuping Panas, dan spesial edisi hari ini kita nongkrong ya di Lincah Coffee. Dan terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin ada usulan atau tema-tema menarik yang mau kita bawakan, bisa juga ya, langsung aja komen di bawah ini. Oke, saya Titi Rohman dan teman-teman narasumber di sini mohon pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Kuping Panas, kumpulan info penting yang lagi panas. Bye-bye.